adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Luar biasa. Pasti kabarnya baik dan sehat-sehat semua kan? Ya, kita mau memulai ibadah kita hari ini. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan pelihara kami, Tuhan jagai kami. Kami memuji kebesaran Tuhan dalam hidup kami semua. Terima kasih untuk Papa Mama yang luar biasa dengan kasih sayang membimbing kami semua. Tuhan, ini kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita angkat pujian ini ya teman-teman, bahwa kita istimewa di mata Tuhan. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi
ada Selo, Ciel, dan Audrey. Kita angkat pujian Tuhan yang baik. Kita berdoa dulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bertumbuh dan berbuah di hidup kami, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mengasihiku. Ini aku anakmu, jadikan aku kesayanganmu. Teman-teman, kita angkat sama-sama pujian ini. Tuhan memakai kita semua. Tuhan yang baik, ini aku anakmu. Walau ku kecil, ku berharga bagimu. Keinginanku selalu senangkan hatimu, selalu menjadi kesayanganmu. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Pakailah untuk senangkan hatimu. Ini aku Tuhan, ini aku anakmu. Pakailah aku sesuai rencanamu. Tuhan yang baik, ini aku anakmu. Walau ku kecil, ku berharga bagimu. Keinginanku selalu senangkan hatimu, selalu menjadi kesayanganmu. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Pakailah untuk senangkan hatimu. Ini aku Tuhan, ini aku anakmu. Pakailah aku sesuai rencanamu. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Pakailah untuk senangkan hatimu. Ini aku Tuhan, ini aku anakmu. Pakailah aku sesuai rencanamu. Pakailah aku sesuai rencanamu. Pakailah aku sesuai rencanamu. Halo adik-adik, hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk mengingat kembali firman Tuhan yang sudah kita dengar selama bulan Juli ini tentang Tuhan memilih dan memakaiku. Adik-adik masih ingat kan cerita bagaimana Tuhan memilih Simon? Awalnya Simon adalah seorang nelayan. Nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Simon juga seorang yang mudah terpengaruh dengan yang baik dan yang buruk. Walaupun Simon banyak kekurangan dan kelemahan,
teman-teman, tetapi Tuhan Yesus tidak melihat keadaan dan sifat Simon saat itu. Tuhan Yesus melihat dalam diri Simon ada sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus memanggil dan memilih Simon menjadi muridnya. Tuhan Yesus mau menjadikan Simon menjadi penjala manusia. Masih ada yang ingat apa ya penjala manusia itu? Ya, penjala manusia adalah orang yang menceritakan Injil dan mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain sehingga orang lain percaya sama Tuhan Yesus. Wah, satu pekerjaan yang mulia ya adik-adik. Dan Simon menjawab panggilan itu. Demikian juga kakak dan adik-adik. Walaupun adik-adik masih kecil, belum bisa berbuat banyak, Tuhan Yesus melihat dalam diri adik-adik ada sesuatu yang besar. Dan Tuhan Yesus memanggil dan memilih adik-adik semua dengan luar biasa. Adik-adik, kita juga bisa loh menerima panggilan Tuhan. Caranya dengan percaya pada Tuhan Yesus dan mau taat. Taat dengan firman Tuhan caranya beribadah, membaca firman setiap hari, berdoa, membantu papa mama di rumah, saling berbagi, membantu orang yang dalam kesulitan, dan banyak lagi yang adik-adik bisa lakukan. Kakak yakin adik-adik pasti bisa melakukannya. Selanjutnya, Petrus pernah gagal namun bangkit kembali. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi Petrus percaya pada dirinya bahwa dia tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Dan dia berjanji bahwa dia akan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Sampai akhirnya perkataan Tuhan Yesus terjadi pada Petrus. Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ketika Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dia menyesal dan sedih karena dia tidak menepati janjinya. Tetapi Petrus tidak terus-menerus hidup dalam kesalahan. Dia memilih untuk sungguh-sungguh bertobat dan menyesali perbuatannya. Tuhan Yesus melihat Petrus bahwa Petrus akan menjadi seorang yang besar di kemudian hari. Dan Tuhan Yesus mau memakai Petrus menjadi saksinya. Nah adik-adik, kita pernah berbuat salah dan mengalami kegagalan. Tapi ingat ya, kita harus bangkit, sungguh-sungguh bertobat dan menyesali perbuatan salah kita. Karena Tuhan Yesus telah memilih adik-adik untuk rencananya yang besar, yaitu menjadi saksinya, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain, dan kita hidup dalam kebenaran. Setelah Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus, Petrus mengalami perubahan. Sebelumnya Petrus adalah seorang yang penakut, ragu-ragu, mudah terpengaruh, menjadi seorang yang berani. Petrus mulai melayani banyak orang, memberitakan Injil dengan penuh kuasa karena mengalami kuasa Roh Kudus. Petrus berkhotbah dan banyak orang lain bertobat.
Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang tidak bisa berjalan menjadi berjalan kembali. Bahkan Petrus melayani seorang yang memiliki jabatan yang tinggi, yaitu seorang perwira. Ternyata adik-adik, rencana Tuhan atas hidup Petrus terjadi. Adik-adik, Tuhan Yesus punya rencana yang besar dalam hidupmu. Tuhan Yesus memakai kalian menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik, Tuhan Yesus mau memakai adik-adik menjadi saksinya, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, memberitakan Injil kepada orang lain, sehingga melalui hidup kita banyak orang percaya pada Tuhan Yesus. Adik-adik mau masuk dalam rencana Tuhan? Adik-adik mau menjadi alatnya dipakai oleh Tuhan Yesus? Kakak percaya adik-adik semuanya pasti mau. Sekarang waktunya ayat hafalan dari Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sekarang kita coba ganti kata kamu menjadi nama adik-adik. Kata aku menjadi Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan Susan yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memilih Susan. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah memilih kita. Apapun keadaan kita, Dia mau memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang dan menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Sekarang kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu. Terima kasih kalau aku sudah dipilih oleh-Mu. Aku mau masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidupku. Aku mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, sehingga aku menjadi saksi Tuhan dimanapun aku berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, pagi ini Kak Foni akan mengajak adik-adik semua membuat kupu-kupu. Nah, siapa yang tahu bagaimana awal terjadinya kupu-kupu? Apakah dia langsung jadi kupu-kupu? Enggak ya adik-adik? Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk melihat prosesnya lewat video berikut ini. Adik-adik, dari perut mamahnya dia keluar dalam bentuk telur. Dan telur ini lalu menetas menjadi ulat. Tuh, lihat ulatnya adik-adik ya. Ulat ini dia akan terus makan sampai membesar badannya. Setelah ukuran badannya sudah membesar, ulat akan berubah menjadi kepompong. Lihat ya adik-adik. Tuh, di dalam kepompong ini ulat akan berproses berubah menjadi kupu-kupu. Yeay, adik-adik. Lihat ya sekarang, ulatnya nggak ada lagi tuh. Udah berubah jadi kupu-kupu. Nah sekarang adik-adik,
kita mau membuat kupu-kupunya ya. Bahan-bahannya yang perlu kita siapkan adalah kertas lipat, lem dan gunting, stik es krim, kertas tisu atau kertas krep, warnanya bebas ya. Dan cara membuatnya, di atas kertas krep ini, di atas kertas lipat ini, kita gambarkan sayap kupu-kupu, lalu kita gunting. Bulatkan tisu, gulung menjadi bentuk bulat-bulat, kira-kira 5-6 buah. Nah, kemudian tempelkan bulatan-bulatan ini satu persatu memanjang di atas stik es krim dengan menggunakan lem atau double tip. Nah, ini kita bikin gambar ulatnya ya. Nah, lalu kita satukan bentuk ulat ini dengan sayap kupu-kupu tadi. Kita hias sayapnya dengan tempelan kertas lipat yang berwarna-warni. Adik-adik, bisa ya membuat kupu-kupu ini? Siapa di antara adik-adik yang mau menjadi seperti kupu-kupu ini? Dulunya, kupu-kupu adalah seekor ulat ya. Seekor ulat yang nggak bisa terbang. Dia hanya bergerak di tempat ini saja ya. Nah, tapi setelah dia berubah menjadi kupu-kupu, dengan sayapnya, kupu-kupu bisa terbang pergi ke banyak pohon-pohon yang berbunga ya. Kupu-kupu ini bekerja untuk membantu supaya bunga-bunga yang ada di pohon-pohon itu bisa menjadi buah. Nah, adik-adik, seperti cerita Petrus yang tadi kita sudah dengar, Petrus juga tadinya seorang yang penakut ya, tidak berani, kemudian tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi setelah Tuhan Yesus mengubahkan Petrus, Petrus berubah menjadi orang yang berani ya, orang yang memberikan hidup kepada Tuhan. Jadi seperti kupu-kupu, Petrus juga pergi ke banyak tempat untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus ya, supaya ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Apalagi ya, Petrus mau melayani orang-orang, menyembuhkan yang sakit. Wah, sekarang Petrus menjadi orang yang pemberani. Nah, adik-adik, siapa juga nih di antara adik-adik yang mau berubah ya, yang tadinya misalnya kalau meminta sesuatu sama papa dan mama tuh dengan menangis atau dengan berteriak, sekarang mau berubah, mau memintanya dengan baik. Juga nih, siapa yang dulunya misalnya kalau diminta sama mama disuruh bilangnya gak mau ya, tapi sekarang mau berubah ya, mau berkata iya mama, saya mau tolong mama ya.
Terus juga siapa juga yang dulunya misalnya nggak mau membereskan tempat mainannya, bermain. Sekarang mau berubah ya, mau menolong mama, papa untuk membereskan mainannya setelah bermain. Wah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, menari, melompat, bersuka cita, mendengarkan firman. Luar biasa semua, keren-keren, luar biasa ya. Saatnya kita mau berpisah adik-adik. Kita berdoa ya. Kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ini kami Tuhan, kami siap dipakai Tuhan. Meskipun kami kecil, kami mau dipakai Tuhan untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk bangsa kami, untuk kota kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersepakat bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Tuhan memelihara kami dengan sempurna dan Tuhan bisa memakai kami menjadi alat-Mu. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.